Sebenarnya untuk masalah wal afdalu tadi itu sebenarnya kan sampun ada kejelasan ya saking kita fardul ini dan juga hasyiai. Yang lebih utama itu yang mana, niatnya bagaimana. Pertama kita sudah mengetahui bersama bahwa yang namanya mandi itu nanti apakah otomatis juga menghilangkan hadas kecil atau tidak, kita juga sudah tahu bahwa ini hukumnya khilaf kan. Ada yang mengatakan sekalipun sudah mandi itu tetap tidak bisa menghilangkan hadas kecil kan. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua mengatakan bahwa kalau sudah mandi besar otomatis hadas kecilnya pun juga hilang dengan catatan dia tidak melakukan mubtilatil wudu. Ini perlu kula baleni malih soalnya memang ini catatan yang mungkin kita sering lupa. Terus yang jenenge mandi besar itu juga sudah bisa menghilangkan hadas kecil. Ini syaratnya ketika memang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Terus misal pas saya mandi niku karo cekel-cekel nopo tan nopo ngoten nggih, barangnya diutik. Niku berarti otomatis yang hilang cuma sekedar hadas besarnya saja. Untuk hadas kecilnya niku mboten hilang. Niku karena memang ini yang paling sering seperti itu. Adik cekel-cekel barang. Kan pun. Toh andaikan aduse gak cekel-cekel, atau cekel-cekel tapi kalau nggak satu tangan dan sini, nggak rata. Misal mau, contoh mau, semisal, maka nanti yang lebih utama niat wudu di awal niku pakai menghilangkan hadas kecil. Supaya kita keluar dari khilafnya ulama yang mengatakan bahwa mandi besar itu tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Nanti sih bahasa yang paling ecok niat wudu di awal mandi itu pakai lirafil hadasil asghari. Itu paling sekedar. Oke, sama jelas ini gua al-afdal gitu kan. Berarti dewi. Tapi nanti selain panjenengan kantuk ganjaran menghilangkan hadas kecil, iki irit banget Pak. Oke, gak ada madu nemen lho. Niki bahas al-afdal napa bahas paling irit nih. Yo, ampun dibolak-balik. Oke, al-afdal wis. Nek bahasa al-afdal gini ku au dewi. Cuma bentene ngeten. Ketika panjenengan yang melakukan wudu di awal kali mandi, niku panjenengan boten cuma oleh ganjarane wudu ngoten mawon. Tapi juga plus mendapatkan ganjarane kesunahan mandi. Niku lek bahas al-afdal, lek bahas al-irit, nggih solusine jenengan niku wau. Siap. Langsung dari siji ngoten mawon. Siap. Matur suwun. Mohon intine nggih kita sedereng close slide. Yang mau saya tanyakan prakteknya mandi pada zaman Nabi itu seperti apa? Jadi apakah memang semua pakaian itu ditanggalkan atau ada kesunahan untuk menutupi aurat? Gitu aja, terima kasih. Kalau bahas masalah kesunahan mandi itu mandi sunahnya pakai baju atau tidak itu benjing pembahasannya. Ajaran atas syukur, rodo offset di bawah. Disini wasite mangge offset. Dapat gaji. Benjing, insyaallah bisa di. Monggo. Nggih, monggo. Sebenarnya sih banyak yang perlu dibahas dalam bab usul ini. Kalau cuma dereng sekitar Pak, masalah ta'abudu ma'atif. Niki lek digawe wong sing kuru-kuru, iku gampang. Bisa
wudhu ma'atif niku prakteke lek bagi sing kuru-kuru mungkin Pak, tapi nek bagi sing lemu-lemu wajar. Lah maksud kula niku napa berlaku bola patut don di sana. Sebab lempit-lempitane kaya apa jenenge udele iki bisa jadi. Oh, wajar niku. Dan mesti gak tau diberseni, ngoten lho. Gak tau perawatan memang ngono lho. Dadi niku berlaku bola patut don apa mboten? Tidak. Ini pertanyaannya saya rasa kalau kali ini malah ini kok ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang pertama nih kan, perihal mengenai permasalahan ta'ahud. Apa? Kan ini. Terus niku wau pertanyaannya kan. Pertama membahas mengenai permasalahan apa bahasanya? Miti-miti atau istilahnya nggih. Kalau petani weteng biasanya sing paling kanan niki harus diteliti, artinya nanti apakah di situ berlaku konsep sing jenenge walabatul dzon bijaraya ilmak di dalamnya atau tidak. Ini sing pertama. Sing kedua, ini juga salah jadi pertanyaan. Yang saya napa bahasa? Kotoran sing ana nang jero udel. Nggih ta? Ini kan kotoran kan? Apakah itu dianggap menghalang-halangi sampainya air ataukah tidak? Nggih maksud kula Itu soalnya rata-rata kalau sih dibersihkan, rata-rata lama tadi mungkin jarang orang sih bersihkan kotoran yang jernih udel itu jarang. Bon, gua jawab ini pertanyaan sing pertama. Pertanyaan sing pertama membahas mengenai tentang permasalahan bola batu gol. Wala batudan memiliki ini aslinya gampang. Di dalam masalah mandi dan juga wudhu, kita itu nggak perlu susah payah untuk harus benar-benar yakin bahwa si jenenge banyu itu telah mengenainya atau tidak. Cukup bola batudan semisal guys banyu lah dialirkan di tangan mriki nggih. Walaupun guys mengalir kena sampai semuanya. Sekalipun dia tidak melihat secara langsung, yakinnya tarafnya berarti kan memang ketok sing jenenge banyu mengalir mulai pucuk lengan sampai pucuk driji ketok ini jenenge yakin. Tapi lek mboten melihat, ya cuma bahasa kayak awak dhewe biasanya kayak bakso ngoten niku nggih. Nang pancuran saking disret enten stirotres nek kabeh itu sudah cukup bola batu. Lah, ini pemahaman pertamanya Pak. Lah kembali ke permasalahan yang ditanyakan ketika permasalahannya adalah wong sing lemu. Semisal nang lempitan weteng. Niku apakah nanti berlaku sing jenenge bola batudan ataukah tidak? Jawabannya tetap berlaku. Dengan artian ya nopo? Semisal wetenge niku wong lempit ya sampai koyo sing jenenge weteng iki dadi loro. Bahkan dari telur akan weteng. Maka cukup dibuka, malah dibasuh, ini sudah bola batu dan mestinya ngoten ini ya kena ya mana. Tidak harus kok benar-benar dilihat, dipastikan, dipositifkan sampai yakin kenaikan banyu kabeh niku mboten. Semoga dibuka, dibasuh atau disiram sampai cekak. Jadi berlaku sing jenenge bola batu dan niku sing pertama. Terus mangken bahas mengenai permasalahan kotoran sing nang jero udel. Biasanya kotoran nang jero udel niku mboten namung nempel nang dinding, kadang iki sampai dadi watu. Iya ta, bahasane napa sih? Bahasane kayak dadi bolot, kayak watu gitu. Napa? Upil. Upil ta, nek ngarane upil ta. Upil deh. Nggih, semonten niku lah bahasane, nek ngarane upil. Lah itu apakah nanti dihukumi menghalang-halangi terhadap air ataukah tidak? Jawabannya menjadi sampun wonten. Ibaratnya warabiha alla yakuna alal udwi haqidun yang nahu usulal ma'i ila jami'i ajza'il udwi alladhi yajibu ta'mimuhu kana uratin
wa dumin lahu jirmun yamna'u usulal ma'ilil basyarati wa wasahin tarfa'at farin haislam yasir kal juz'i wa gubarin alal badan la arkin mutajamidin alaihi wa illam yasir kal juz'i wa lam yata'adzar bi izalatihi li kasrati takarrurihi wa lil masyaqqah fi izalatihi. Intinya kan begini. Terus ada permasalahan terjadi ketika ada sebuah kotoran yang awalnya itu adalah dari yang mutajamid. Cara bahasa kula niku napa? Keringat sing dadose ngoten niku dados kotoran ngoten niku. Maka kalau seperti itu tentunya dihukumi mutlak tetap sah mandinya. Sekalipun mudah bagi dia untuk menghilangkan. Bahasan diparingi ngoten. Sekali cara bahasane pancen males berseni. Padahal cara diberseni ya sini gampang. Nek disabuni ngono wis mari langsung hilang. Dan ini jawabannya adalah tetap niku hukumnya tidak menghalang-halangi sampainya air terhadap tempatnya itu tadi dan hukumnya tetap sah. Dan kita nihayat itu ya, tidak ciri-cirian bisa jadi. Ini paling waktu baru di wonten ya. Oh iya. Ya Z buat wonten. Bon ya saya tiba nih dua pertanyaan di kelas sekolahan intinya dalam permasalahan bala batu dan itu intinya adalah agar tidak memperberat terhadap kita. Intinya apa? Dewi mandi. Pokoknya sekiranya mungguin kita niku bagian wis kenean terhadap seluruh anggota tubuh, maka sudah selesai. Sudah selesai sekalipun kita tidak yakin. Yakin itu dengan arti yang delok siji-siji. Itu malah angel. Awak dhewe disuruh memastikan delok mulai pojok dhuwur sampai pojok ngisor. Kudu yakin, kudu positif dengan cara melihat itu jelas sulit. Makanya pokoknya krosone wis kenaan kabeh berarti sudah selesai, sudah sah mandinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengenai permasalahan keringat sing dari bolot. Keringat sing dari bolot niku tetap tidak menjadi penghalangnya air yang menyebabkan tidak sah. Terus misal kadang nggih penggulung niki biasanya. Mamane kadung kotor nanti di bawah sisa. Ini tetap hukumnya mandinya sah. Bon, ini yang jelas ya. Berarti enggak perlu dilihat ya, beli. Bukan perlu dibeli. Kecuali lek pancen diiseni waktu malah, ini benten malih. Atau diisi tanah atau saliyane mboten saged. Pokoknya yang di sini yang dihukumi di makruh. Ya, kotorannya yang dihukumi di makruh adalah kotoran yang sifatnya kita jamin ataupun apa jenenge bolot sing asli teko awak. Oke, sampun saya jawab nggih. Pokoke bolot sing asli teko awak niku sekalipun mukul dari gede sak nang jero udel itu tetap tidak masalah. Niku mah. Kacau gawan apa salah kacau? Awak kotor kan? Cuma biasanya niku sing menjadi permasalahan dalam babakan kotoran. Sing sering niku kados biasanya tukang cat atau mungkin biasanya bengkel. Niku biasanya awak dhewe semari resiki sampai kotak. Tapi ternyata setelah semari sholat si wonten mawon tersisa titik niku mesti ada setinggi wonten soalnya apalagi jenenge cat ya. Niku aneh biasanya ini. Niku kadusnya kok perlu dicarikan solusi. Soalnya masyarakat banget nih. Monggo mangke ini pembahasan ini mau. Monggo sini itu nih. Dari Bang. Ini Bang Dan ini. Ini mengenai yang tadi disampaikan bahwa tidak kalau bisa dihindari mandi atau berwudu di tempat sumber air yang kemudian tidak mengalir. Di wilayah Bojonegoro, karena saya belum pernah KKN di sana, sumbernya itu kecil,
Tapi ya karena airnya cuma ada di sana, jadi tempat nyuci, tempat mandi, nggak sampai sebesar ini tempatnya, nggak sampai sebesar ini. Tapi semua kegiatan bersuci ya dilaksanakan di sana. Nah, bagaimana kalau dengan keadaan yang seperti itu? Sampai dia. Turun PDA ini. Terima kasih. Berarti ini pertanyaannya adalah mandi, apa bahasanya jublangan ya, mandi di nang kali gitu. Bukan kali. Jublangan. Sumber tapi tidak mengalir. Sumber tapi bukan mengalir. Jublangan ya bahasa. Jublangan. Niku yang mana ini memang menjadi pusat bersuci di situ, pusat bersuci di situ, pusat sembarang dengan itu hukumnya bagaimana? Ini di sampun lewat bab wingi ya. Kalau masalah sunnah mestinya buatan caranya buatan nyemplung. Tapi yang paling baik itu info kan betul. Cuma lain nyemplung piye kan itu sebenarnya pertanyaan. Biasanya wong niku males ribet. Dan ada ibaratnya tadi kan ribet. Terus kena langsung nyemplung mulai juga nanya enak. Maka kalau seperti itu hukumnya disami kados dulu di bab air, di bab mak, bahwa ketika banyu itu ketika sudah mencapai 20, jadi misal mandi dengan cara nyemplung ke situ, kita keluar itu kan itu hukumnya suci. Sami kan di sekolah gitu. Tapi kan tadi disampaikan bahwa kalau bisa tidak laksanakan. Kalau bisa sunnahnya kan kalau tidak bisa seperti kejadian yang jenengan sebutkan tadi, yang mana memang itu memang satu-satunya tempat digunakan untuk bersihkan baca gila ya. Pada sini itu kesimpulannya lebih baiknya dipakai yang mengalir di sumber yang mengalir, sehingga kalau kok sumber itu jublangan ini kalau nyumber tapi bukan mengalir diambil juga buat timbo malah digambil ini yang paling baik buatan kok langsung nyemplung ini buatan. Tapi kok umpama langsung nyemplung lebih dari 2 buatan masalah dan juga airnya tetap suci mensucikan. Warasan itu kok bermaklum nih. Ini pemanasan ya. Ini pertanyaan pemanasan nih. Monggo sing itu nih. Ini lek buat nonton sambil tuan-tuan konsep-konsep sing perlu diperkuat sampai akhir. Monggo. Ini Pertanyaan lain. Iya, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di dalam masalah niat kafur wudu dan niat kafur hadas atau jinabah, apakah itu di dalam masalah niat itu ada perbedaan? Kalau memang itu ada perbedaan, silakan mohon dijelaskan. Ini bahwasanya kalau niat menggerakan wudu itu kan niat nawaitu untuk ibadah fardholillahi ta'ala. Letak niatnya berada di dalam fil qalbi, dalam hati. Cuma kalau niat dalam wudu itu kan makbunatan di awal juz'in atau khusus, artinya tempat-tempat anggota wudu yang dikhususkan. Sedangkan kalau niat menghilangkan hadas besar itu kan di awal dengan membasuh, terutama mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah niat di dalam menghilangkan hadas kecil ataupun niat di dalam hadas besar itu ada letak perbedaan? Artinya dalam niatnya, apakah semuanya memang niat itu betul-betul di dalam hati, cuma mentalafutkan itu adalah untuknya sunnah? Mohon dijelaskan. Kalau pertanyaannya dikumbas masalah letak niat dan waktu niat, ini kan satu jelas ya. Di dalam madzhab Syafi'iyah sing jenenge letaknya niat niku di dalam hati. Kalau tempatnya niku dilakukan di awal
ibadah kan ngoten sih. Sehingga panjenengan tadi baca di dalam fakul inya bahasanya wau makrunakan bi awali ini pun membahas mengenai permasalahan waktunya. Kalau masalah letaknya saya rasa betul betul semuanya tetap letak niatnya itu di dalam hati. Berikut mungkin masih ada yang ditanyakan yang lebih dalam untuk Rasulullah. Pertanyaannya nomor aku sadar makan mawar pakai berikut. Mulai saya bingung dari ini. Artinya gini loh, artinya bahwasanya kalau itu kan memang sudah jelas. Jadi kalau niat menghilangkan wudhu kan jelas. Waktu hadas niat menghilangkan kecil. Kalau niat bisa kan sudah jelas. Artinya menghilangkan hadas bisa kan jinabah. Iya. Makanya saya tuh minta keyakinan. Nanti memang betul niat itu memang dalam fiqh dia niat itu betul-betul di dalam hati. Cuma talafut atau mengucapkan itu punya sunnah. Gitu Di dalam hati, jelas di dalam hati kalau mungkin ada yang namanya masjid gitu. Positif kalau kita mengikuti madhabnya Syafi'iyah itu jelas harus di dalam hati dan juga tidak cukup hanya sekedar talafut saja. Ini wis kaidah umum makanya. Nopo selama ini mandi ini pakai talafut jenengan. Betul. Mandi tetap pakai niat. Cuma Nah, di dalam hati ya. Iya, betul talafut ya. kalau nama itu kan nama itu apalagi kalau itu jelas kan sunnah. Cuma niat menghilangkan bahasa kan. Kalau itu kan itu kan tidak di dalam hati. Cuma kan ada perbedaan. Perbedaannya kalau kita menghilangkan hati kecil kan hati mulai dia khusus. Cuma kalau menghilangkan hati besar itu kan mulai ujung kaki sampai ujung kaki ya, semuanya jadi badan semuanya harus jadi matinya mengalami air. Kalau salah satu air tidak, kalau salah kulit atau anggota tidak kena, maka harus kembali lagi. Ada terus nih bahasanya gitu. Terima kasih. Jelas tadi. Masalah. Nyambung ini sebenarnya sendiri jadi juga masalah niat mandi ini dan itu kan cekap dengan niat raful hadas walaupun berkali takhir. Ini jawab apa takon ini? Terus mau terusnya pertanyaan. Tahu pun enggak. Tapi yang lebih penting ini tuh pentingan kan boten cekap niat atau faktor. Tapi niat niat raful hadas itu cekap walaupun berkali takhir. Itu perbedaannya apa antara raful hadas lalu niat faktor sehingga faktor itu membuatkan cekap. Jadi mempertanyakan mengenai permasalahan kalau niatnya toharoh saja niku mboten sah. Sedangkan Raful hadas itu cekap. hadas cekap ya. Teng mriki niku wau teng niat wau iki ditinggalkan ya. Oke, langsung mawon ngeten. Kalau tengriku kan memang anaknya kan dikatakan memang seperti itu ya. Qauluhu awraf ahadasin. Qauluhu awraf ihadasin ay niyati raf ihadasin bil jadi ma'tufun ala adai fardil husli au ay au niyati raf'il hadasi ay bi ghairi taqidihi bil akbar wa yansarifu ilaihi bi qarinati kaunihi alaihi au bi taqayyudihi bihi. Terus tengah ini dikatakan ya, kenapa kok ketika seseorang itu mandi besar
niku sudah dianggap sah ketika niatnya itu cuma nawaitul husla li raf'il hadas tanpa ada penyebutan sing jenenge al-akbar. Ternyata ini dijawab karena dengan qarinatul hal, dengan qarinah hal ataupun dengan tuntutannya keadaan yang memang keadaannya kebetulan memang dalam keadaan hadas besar, maka langsung otomatis yang sorif, langsung otomatis kearahkan bahwa hadas yang dia niati untuk dihilangkan itu adalah hadas besar. Ini jawaban mengenai permasalahan kenapa yang raf'il hadas sekalipun tanpa al-akbar itu sudah sah, karena otomatis langsung yang sorif, langsung kearahkan kepada hadas besar. Kalau kita kiaskan kepada bab lain itu contohnya sama persis dengan permasalahan niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan itu kan di situ langsung otomatis nanti kearahkan ke puasa Ramadan dan juga langsung kearahkan dalam kefarduannya, sekalipun dia tidak niat fardhan lillahi ta'ala. Karena otomatis yang jenenge pas puasa Ramadan itu tidak ada yang tidak wajib. Ibu namanya pengkiasan dalam bab lain sama seperti itu, langsung insirofnya ke situ. Lah kemudian kalau yang kenapa kok pembahasan ketika kok toharah fakat itu tidak bisa dianggap sah, kan gitu ya? Karena itu tadi kalau kita samakan dengan babakan raf'il hadasil akbar kalian asghar, ini kemungkinan dia untuk insiraf langsung toharah anil hadasil akbar itu tidak ada. Apalagi artinya begini, kalau yang namanya mandi, ini disebutkan. Kalau bahasanya tentang kelanjutannya, itu bahasanya walayak fi niyatu toharah fakat. Kalau tentang fakul ini kan raf'i hadas ya, awit toharah anhu. Kalau toharah dari hadas itu hukumnya sah mandinya. Tapi kalau toharah saja itu hukumnya tidak sah. Apa yang menyebabkan tidak sah? Karena karena memang kalau kita lihat pertama makna daripada toharah sendiri itu kan masih umum. Bisa maknanya toharah itu bersih, sehingga kalau tidak ada qaidan nawaitul husla lit toharah anil hadasil akbar atau anil hadas begitu saja, maka itu dikatakan tidak cukup karena lafaz toharah itu maknanya masih sangat umum. Beda halnya ketika diarahkan lit toharah anil hadas, itu sudah beda. Oleh karena itu kalau kita korelasikan dengan yang fathul mu'in tadi kan, yang di fathul mu'innya dihukum sah ketika awit toharah anhu kan gitu. Tapi kalau toharah fakot tidak ada anil hadas ataupun yang lainnya, itu berarti sah karena masih terlalu umum makna toharah. Justru kalau dari paham ini kenapa kok yang menjadi pendukung sehingga tidak perlu takyid itu kan hanya biqarinatil hal. Padahal katanya Gus Junaid tadi, niat itu kan mahal fil qalbi kan. Sementara qarinatul hal itu kan kharijal qalbi. Satu nih. Yang kedua, kalau memang qarinatul hal itu kita absahkan sebagai pendukung niat, mestinya walaupun hanya niat toharah saja, biqarinatil hal, karena saya sudah sedang junub mandi bini itu toharah, dengan qarinah saya sedang junub, mestinya dia cekap-cekap mawon kalau memang qarinatul hal itu sakit sebagai pendukung tambahan daripada niat. Betul sakit. Tidak bisa dikatakan bahwa ketika niatnya toharah saja itu langsung kita dukung dengan qarinatul hal, itu betul sakit. Kecuali kalau lafadznya tadi toharah anil hadas. Karena itu tadi loh, maknanya toharah itu masih sangat umum, sekaligus yang namanya mandi itu ada kalanya mandi yang sifatnya wajib, ada kalanya mandi yang sifatnya sunnah, ada kalanya mandi yang sifatnya hanya sekedar kebiasaan, pengadatan. Nah, sedangkan yang namanya mandi untuk menghilangkan hadas ini memang sebuah hal yang sifatnya diwajibkan. Yang di situ diwajibkan niat tujuannya agar beda dengan mandi yang sifatnya sebagai menjadi pengadatan.
Nggih, itu paham bahwa imam butuh niat untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Tapi kalau justru saya setuju itu kenapa kok justru pendukungnya itu koordinator hal itu? Lagi kan Seharusnya kan kalau memang koordinator hal itu bisa menjadi pendukung, bahkan ngapunten nabrak kaidah ini. Bahkan kalau mandi pun saya misalkan junub. Niki foto frontal hati ini misalnya saya niat mandi di koordinator hal saya sedang junub. Kalau memang koordinator hal itu kuat sebagai pendukung, hanya niat mandi saja, walaupun dalam mungkin dikatakan tidak sah, tapi dengan pendukung koordinasi saya sedang junub mestinya cekap. Ini ngapain demi? Rata kontrak kali pemahaman kalau kali sebenarnya kan sangat mungkin jelas tuh ya. Ini kan bahasannya kita beda. Qauluhu aidan niyatu raf'i hadasin au awil hadasil akbar au an jami'il badan li ta'abbudi bil maqsudi fi ma siwa niyati raf'il hadas wal istilzami raf'il mutlaq raf'al muqayyad fiha idraful mahiyya yastalzam raf'a kulli juz'in min ajza'iha fala yuqalu al hadasu haitsu utliqa yang sarfu lil azhar walibah. Bahasanya tengeri ngoten. Terus intinya ngeten pun. Qarinatul hal itu sekali lagi jangan dimurati itu merupakan sebuah komponen utama. Lagi, tapi hanya sekedar pendukung. Makanya kalau sifatnya itu hanya sekedar pendukung, makanya harus ada niat dulu yang sifatnya agak mutabar. Paham ya? Dan sisi kan dikatakan kalau niatnya itu niyati raf'il hadas kemudian didukung dengan qarinatul hal itu sudah cukup. Ataupun nawaitul husla litoharati anil hadas itu didukung dengan qarinatul hal juga masih bisa. Sehingga kalau ini belum ada bahan-bahan pokoknya, niat-niat pokoknya ini tadi kok belum ada, maka pendukung ini tidak bisa. Kan seperti itu sih. Nek diwali misalnya. Ya apa wali? Diwali maksudnya. Ya apa wali ya apa bisa? Berarti koordinatul hal itu andaikan tidak kita pakai, disah-sahkan memang sah-sah mawon. Otomatis. Nggak perlu untuk masuk koordinatul hal itu nggak perlu sebenarnya. Barang yang nggak perlu lah mengalasani ada yang shorifu ilaihi bi koordinatil hal itu nggak perlu. Karena yang jenengan terangkan bahwa bahwasannya dengan dia niat hadas dan posisinya junub maka otomatis menghilangkan hadas besar. Maka tidak perlu ditampilkan ibarat sebenarnya yang shorifu ilaihi nopo bikoordinatin itu memuskilkan, malah justru membuat seakan-akan koyok-koyok pokok padahal kan buatan pokok gitu. Apalagi jangan mau ngasih barat kalau pirang-pirang terakhir wau ketika diucapkan itu hadas maka secara ghalibnya kan ada mantan fil ghalib itu akan diarahkan kepada hadas besar. Fil ghalib saja bukan mutlak. Fil ghalib mawon kalau bukan semerah kita tapi dia akan ibaratnya dengan ini kan jatuh bro. Begini Jamal bahasanya kan. Terus di dalam niat mandi salah satunya diperkenankan niyatu raf'i hadas. Qauluhu aidan niyatu raf'i hadas. Ai awil hadasil akbar. Au an jami'il badan. Tiga-tiganya niki li ta'arrudihi lil maksudi fi masiwa niyati raf'il hadas. Ketiga niat ini alasan mencukupinya karena dia sudah ta'arud lil maksud tapi selain kasus niat raf'il hadas. Dan itu belum karena bahasanya namun hadas kan. Itu belum ta'arud lil maksud. Walis ilzami raf'il mutlaq raf'al muqayyadi fiha. Alasan kenapa niat raf'il hadas itu mencukupi karena ketika bahasanya sekalipun al mutlaq raf'il hadas akan dengan sendirinya menjadi muqayyad dengan kata-kata akbar. Alasannya apa? Id
raf'ul mahiyah yastalzimu raf'a kulli juz'in min ajza'iyah. Karena ketika kita menghilangkan satu mahiyah, berarti kan kalau umpamanya ngeten, aku niat ngilangi hadas. Ini sebenarnya bukan langsung ono kata-kata akbar, bukan, tapi melihat mahiyahnya. Hakikatnya memang kondisi ini justru kabeh ono hadas. Ya berarti hilang kabeh. Umpama hadas sing nanggone wajah, tangan, kepala dan juga kaki, berarti cuma itu yang dihilangkan. Lah niki falaiku qalu. Ini ingkang dengan singgung. Falaiku qalu al hadasu haitsu utliqa yang shariful lil azhari ghaliban. Maka tidak bisa kita vonis bahasa hadas itu kalau diucapkan umumnya mengarah kepada hadas asghar. Ini nggak bisa. Karena apa? Bahasa hadas itu mutlak mengarah kemana pun. Lek ana wong niat ngilangi hadas, berarti ya delok awake. Sing hadas njini. Lek sing hadas kabeh, berarti ngilangi hadas yo kabeh. Maka secara otomatis masuk pada hadas kabeh. Dan iki teng ini Jamalin modal. Ribut. Kalau saya teng ini mungkin kalau saya teng ini terus begini Pak Khalid. Oke, siap dengan matur suwun. Oke, pertanyaan. Mau balik tuh nih Pak. Ini pun setengah 11. Mana ada pertanyaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Kata melok ini. Dari mana? Hayaki. Pulau Prihadi, adine Mas Sofyan. Saya Assalamualaikum. Alamat. Ya betul. Mandi besar itu kan mengalirnya air ke seluruh tubuhnya. Di sak bolot-bolotnya sedanten. Jelaskan itu wonten studi kasus kula ini nggak ada adik. Nah, adik kula ini fisiknya kurang. Nah, bisa dikatakan cacat fisik lah. Nah, adik kula ini kurangnya itu bukan kehilangan organ tubuh, tapi kaku, kados stek. Nah, ketika pas waktu larinya saya sampun balik, sampun dewasa. Kalau sampun balik kan otomatis sing jelas kan sampun pernah mengeluarkan air mani. Ketika ingin mandi sendiri itu nggih mboten saged. Nah, kalau ingin memandikan mandi besarnya adik ibu, biasanya di kelek itu kan banyak bolot gitu. Kalau bolot kan pun otomatis termasuk anggota tubuh lah sudah itu. Niki kalau tidak ditarik dengan dua orang kelek niki, niku mboten saged dialiri air saking kakunya. Uang pada yang satu memang bisa direndahkan, yang satu uang pada saat ini. Nah, itu hukumnya pripun? Padahal dengan memandikan itu kemungkinan kan hanya satu orang dan berusaha untuk dialirkan, tapi yang jelas susah sekali. Pasti wonten mawon sing air tidak sampai ke sela-sela dia. Nah itu hukumnya begitu. Larang itu kan di sholat, di ngaos, di pun balik. Sampun kita termawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus permasalahan ini tidak sampai mendaging, tapi cuma kesulitan untuk menyampaikan air ke ruang tersebut, katakan tengkelek ini wow, kecuali dengan mungkin dibantu dua orang kan, itu kan ngeten.
menawi kita menapa i'anatul talibin ini kan wonten menawi. Bahasane teng mriku ngeten. Bahasane teng mriki ngeten. Walau kanat asabihu multafatan bihaitsu la yasil al-ma'u ilaiha illa bitahlili wa nahwihi wajaba au multahimatan harumafat buhali annahu ta'dibun bila dhururatin. Dan ini dikatakan ketika ada permasalahan, ini permasalahan jari. Ketika semisal ada orang terlahir dalam keadaan jari jemarinya itu sebenarnya terpisah seperti ini, cuma multafatan dalam keadaan kaku kados ngeten iki. Mboten kandel ya, cuma kaku kados ngeten iki. Yang mana air itu tidak bisa sampai kecuali dengan adanya tahlil. Tahlil ini disela-selai. Bahasanya nyuruh saya semisal produk dipaksa dibuka titik ngeten, produk alot. Jari jemarinya sih aslinya buatan buatan kok gandeng, buatan cuma kantil ngeten, kelet ngeten, kaku nih ngeten. Maka kalau seperti itu wajib untuk ditahlil, untuk dibuka seperti ini sedikit, kemudian sekalipun nanti kembali lagi ngeten. Seret. Beda halnya ketika permasalahannya itu memang jari jemarinya itu memang kantil. Semisal nggih, antara jari telunjuk dan juga jari tengah ini ngeten ini memang kantil. Bukan hanya sekedar kantil tapi multahimah. Daging ini memang nyambung. Maka kalau seperti itu haram untuk dibelek, haram untuk dipisahkan menggunakan alat medis lah bahasanya. Tapi kalau multafatan hanya sekedar kantil mawon, secara secara dagingnya buatan, maka kalau seperti itu wajib untuk ditahlil, wajib untuk disela-selai dengan cara yang dianggap mudah, tidak kesulitan dan tidak menyakitkan. Lazim nyun saya mau permasalahan ingkang panjenengan gadah niku nggih. Semisal niku daerah anggota pas ketiak niki mboten gandeng teng niki. Jelas niki memang terbelah. Cuma niki gara-gara semisal multafat memang koyo memang sulit untuk dibuka seperti ini. Maka teng niki akan tetap wajib untuk disampaikan air ke situ dengan cara disela-selai. Kecuali kalau nanti tarafin itu sampai menyakiti yang menyakitinya tidak bisa toleransi pada umumnya. Lorone niku wis banget. Dan ini benten malih. Boleh. Malah mboten boleh kecuali kalau lorone nggih, loro cuma nggih masih bisa ditoleransi lah, artinya masih bisa ditanggung, masih bisa disanggup oleh si penderita niku wau, maka nggih wajib. Tegese permasalahan panjenengan kados sing panjenengan jelasno niku termasuk di dalam multafatan, hanya sekedar kelet ngeten niku mawon. Tidak sampai sing darah dagingnya yang menyambungkan. Maka kalau seperti itu tetap wajib dengan cara ditahlil, disela-selai, namun dengan cara yang baik, dengan cara yang sekiranya tidak menyakiti. Niku Nyun sewu. Tahlil itu nopo tetap dibasuh atau mungkin boleh diusap? Kan bisa. Sesuai dengan sesuai dengan pembahasannya. Kalau huslu kan dibasuh kan. Buatan parang ya sekedar diusap atau mau kecuali bahasanya diseko. Kayak diseko ini kan ngeten, ini sama dengan permasalahan untuk menggunakan air es batu, menggunakan es batu. Lek sekiranya mengalir, diseko ini memang airnya memang mengalir, kayak ini minimalnya mengalir. Lek kelebihan menjelaskan itu kayak ini keringet sih, netes nih dulu. Kalau sudah mengalir minimal seperti itu, dianggap sah sekalipun caranya dengan menyekok. Tapi lapinya tetap airnya tidak mengalir, betul sah. Babakannya mandi ya. Air ini kan halus. Kopi air ya, dibakar ya.
faktor kulit kan. Lekatnya itu kan bukan karena faktor kulit kan. Nah, betul kan? Nah, insya Allah itu misalnya disiram banyu, misalnya menggunakan hukum bola batu John, karena sifatnya air itu kan halus. Oh, halus loh. Masuk pulau itu disiram di musuh yang paling itu, kan? Tapi masuk kategorinya bola batu John kan sakit apa enggak? Sakit apa itu? Dipaksa-paksa kan sakit kan? Sakit. Contohnya tadi kan jari, kalau jari mungkin dia bisa sendiri lah. Tangan bukan sakit. Tangan bukan sakit. Sedangkan adik saya ini kan harus dibantu orang, mandi aja dimandikan. Kalau kita berapa tujuan itu pencekak nih. Betul ya. Ibarat. Ngeten, coba kalau jelasakan malih. Dalam hal ini yang nyusun ini pembahasannya sing keren-keren bisa, makanya solusi mungkin bisa dicarikan yang lain. Kalau maksud ya. Oleh nyoba ya. Perlu dibentenaken. Memang kalau benar setuju bahwa sing jenenge air itu memang sifatnya sangat halus, bahasan lah halus nembus. Nah, bahasa kula nembus. Kan nonton nggih? Bahasanya nembus. Cuma sekali lagi nyuwun sewu yang perlu kita perdalam lagi, sekalipun sifatnya air itu menembus, nanti ada perbedaan di dalam apa yang digapai air itu ketika dalam keadaan terbuka dan juga dalam keadaan sempit. Artinya kalau dalam keadaan terbuka air itu bisa mengalir. Tapi kalau nyunsel, kalau contoh yang saya paparkan tadi adalah semisal nih jari yang ngantil lagi sing tinggi, tapi baru sampai daging. Ini memang benar sih jenenge air ini bisa merembes. Tapi merembes nih bisa dikatakan husnul atau mboten? Bisa dikatakan mengalir atau mboten? Bisa. Halus. Ikut halus. Kan darat mulai. Kan mboten toh? Kan dengan adanya dengan adanya gara-gara ruangan yang sangat sempit, memang kan sifatnya air itu bisa menempati ruangan kosong sekecil apapun kan mboten bahasanya. Tapi sekali lagi, lek dibayangno ngeten niki wau, jari ini niku ngantil kados ngeten niki. Ketika ada celah sekecil apapun air bisa masuk. Tapi ini nanti hanya sekedar merembes mawon. Tidak bisa dihukumi itu mengalir. Sehingga mengenai permasalahan keabsahan mandi itu sudah beda lagi. Niku ngoten. Mek nerembes mawon gitu. Mboten membasuh gitu. Nerembes ya. Cara yang lima itu kalian nerembes betul. Nggih, terus ngeten mawon. Sebenarnya yang ingin diusung tadi itu adalah konsep ghalabatut dzon. Jadi adanya dugaan kuat bahwa air itu bisa sampai. Memang benar dalam bab usul ini tolak ukurnya adalah ghalabatut dzon, bukan sampai yakin. Tapi hal ini sifatnya untuk mempermudah, bukan untuk mencerobohkan diri. Artinya, kalau kita menjadikan ini pijakan untuk mencerobohkan diri, akhirnya lempitan pun itu mesti nerembes. Bau halus ya, masih lempitan itu tembus air. Tapi apakah itu mencukupi dalam pembahasan usul? Jawabannya tidak. Makanya lihat ini ibarat-ibarat itu, bahkan kasus ta'abudul ma'adif tegini muhli itu diberi kaifiyah. Bukan sekedar ghalabatut dzon dijadikan alasan untuk rembes boten. Ta'abudul ma'adif summa ba'dal wudu ta'ahada ma'atifahu ka'ayyakhuda al-ma'a bikaffihi fayaj'aluhu 'alal mawadi' allati fiha in'itafun wal tiwaqun kal udhunain wa tabaqatil batni wa dakhilis surah ila akhirih. Jadi teman ini bahkan diberi kaifiyah, diberi cara bagaimana kita itu bisa sampai pada taraf ghalabatut dzon. Ada dugaan kuat sudah terbasuh. Bukan ghalabatut dzon itu langsung aku kira-kira wis dan betul-betul kita ambil air. Nah ini maksud kula bahasa ghalabatut dzon itu sifatnya untuk meringankan, bukan justru untuk menjadikan diri kita itu ceroboh di dalam basuhan-basuhan mandi. Kita ambil air di kedar bareng ngeten.
waktunya full betul. Kita ambil air, kita sampaikan kepada tempat-tempat yang sifatnya memang melengkung, belok, angel banyu tutup masih sok merebus, itu digepuk nih supaya ada bentuk aliran air. Baru kalau itu langkahnya sudah ditempuh, kita katakan kita sudah bola batu don, sudah umumil ma'al badan. Oh, aku punya dugaan kuat bahwa air itu sudah mengenai semua badan. Bukan kok bakso biur keatik langkah-langkah itu tadi kemudian kita mengatakan ada dugaan kuat, itu enggak ada. Nah itu megah pulau maka memang enggak ada. Ini mungkin gini yang perlu digarisbawahi. Ini kan berkorong. Mungkin yang harus dipertegas gini. Jadi apa yang disampaikan oleh Mubayyin itu mungkin menurut kepahaman kami itu kalau dalam keadaan ikhtiari. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh si Said itu kan doruri, Pak. Jadi nggak usah keren-keren artinya. Ngangkat air lorong. Nah, yang disampaikan tadi dengan kaifiyah macam-macam itu ikhtiari, Pak. Nggak ada masyarakat. Kalau ada masyarakat, ya semua masyarakat itu menuntut kepada kemudahan. Nah, gitu. Jadi, ya, itu tajribul taisir. Itu kaidah. Jadi yang sisa tadi kan butuh orang dua, dan itu orang yang diangkat tadi juga kesakitan karena mungkin lama nggak begini ya. Nah itu, jadi kalau dipaksakan seperti itu ya menyiksa, Pak. Meneh gak gelem didusi itu. Iya, jadi kalau menurut kepahaman kami, jadi mungkin kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir ini berlaku di sini. Jadi ghalabatul dzon itu bisa, tidak harus dibuka seperti itu. Jadi yang disampaikan mulai awal tadi itu adalah ikhtiari. Kalau nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa seperti sampai menyakitkan, itu ya menuntut pada suatu kemudahan. Mungkin nggak ada. Terima kasih. Terima kasih. Ya tadi memang leres yang ditanyakan oleh yang terakhir ini bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir. Memang keberatan itu akan menuntut dimunculkannya kemudahan dalam syariat. Cuma yang harus kita perjelas dalam tiap bab adalah letak kemasyaqqatan itu seberapa akan memunculkan adanya keringanan. Apakah semua kemasyaqqatan akan memunculkan kemudahan? Saya wong lemu lek bendina dikon beleki, yo masyaqqat ditakoni masyaqqat. Tapi apakah masyaqqat itu layak untuk memunculkan adanya keringanan? Makanya iki dalam satu kasus sebenarnya tadi sudah disinggung, mungkin nggak disimak ngoten mawon. Dalam kasus fatkul multahim, dalam kasus jari jemari yang mendaging pun, ini kan hukumnya haram untuk difatwa, haram untuk disobek. Alasannya lagi sing penting kula aturaken. Fayahrumu fatkuha. Ketika jari ini jelas mendaging, ini haram untuk disobek. Li'annahu ta'dzibun bila daruratin. Karena jelas itu menyiksa tanpa ada kondisi darurat. Yang perlu saya teruskan, in khofa mahdzurata yang mumin akhdar minal illah. Ternyata kasus jari yang mendaging pun itu haram untuk disobek kalau memang ada kekhawatiran yang tarafnya memenuhi koridor untuk membolehkan tayamum. Umpama gak abot koyo ngono wajib disuwek. Itu daging. Paham nih maksudnya? Inti poinnya adalah bahwa titik kemasyaqqatan itu memunculkan kemudahan itu ternyata levelnya tinggi, bukan sekedar masyarakat. Bahkan dalam kasus daging itu boten mek abot ngangkati begini boten. Daging itu akan haram disobek kalau memang khofa mahdhurut tayammum. Kalau tidak khofa mahdhurut tayammum wajib disobek. Niki ana jelas dawuh kata. Karena apa? Akhdan minal ilah. Artinya kalau memang kita itu ingin memberikan solusi
keringanan karena memandang itu berat, maka harus kita sesuaikan dengan konsepnya. Di opo si abote, lek pancen abote sampai dengan taraf yang ada dalam bab tayamum, itu mah nggak perlu seperti itu kan. Tapi kalau belum sampai, mau dari mana kita memberikan keringanan? Mau gak keringanan pancen. Wong sing dagingnya wajib dibelek. Niku maksud kula mekaten. Monggo dibukai anai enten sore. Iya, sudah paham semua kalau masalah itu Pak. Tapi begini, jadi kita fokus pada kasus yang disampaikan oleh si Sa'il. Artinya begini, ketika jadi kepahaman kami masyarakat itu adalah salah satunya menyakitkan. Jadi ketika anak yang tadi ketika diangkat tangannya itu merasa sakit karena lama sudah ya pada waktu itu ya olah batudzon. Tapi kalau mungkin setiap hari itu dilatihan kemudian bisa baru begitu. Tapi ketika masyarakat ya olah batudzon itu gak bisa dipaksa pada waktu itu karena salah satu dari bab tayamum kalau tidak salah adalah kekhawatiran ketika misalnya ada suatu penyakit kalau kena air dikhawatirkan dia akan tambah parah. Nah itu kan sudah membolehkan seseorang untuk tayamum kan gitu. Oke, memang seperti itu. Tadi kan memang kita juga menjawabnya itu menggunakan konsep yang umum. Makanya tadi pulau kan juga sempat mempertanyakan kepada Sa'il, bahasanya bukan bisa mempertanyakan, memberikan syarat dengan cara yang tidak menyakiti, yang sakitnya itu tidak bisa ditoleransi kan. Makanya pulau secara kaidah memang al-masyaqqah tajibut taisir. Tadi sudah dijelaskan masyaqqah pun itu juga ada batasan-batasan yang memang bisa memperbolehkan. Makanya tadi itu sudah keluar jawab. Masyaqqah di sini yang tajibut taisir itu ketika memang sudah tarafnya tidak bisa ditoleransi lagi. Tapi yang saya ketika memang sakitnya itu masih bisa ditoleransi, sedikit bisa ditoleransi, maka tetap wajib. Makanya bahasa-bahasa di semua kitab itu memang seperti itu. Ketika asobi urrijlain ini contoh yang yang umum ya. Asobi urrijlain ataupun asobi ilyad itu kok nempel gandeng ngeten iki. Yang mana air itu tidak bisa sampai terhadap celah-celahnya kecuali dengan cara ditahlil, disela-selai ataupun cara yang lainnya bahasanya wanahmi dibuka ngeten semisal. Ini nggak sakit. Dibuka ngeten ini nggak sakit. Cuma kalau tarafnya masih masuk di dalam sakit yang masih bisa ditoleransi, dia tetap wajib. Makanya tidak sampai ke taraf tajribut taisir ketika memang itu sakitnya masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu di dalam batasan sakit yang memperbolehkan pada tayamum itu gak kabeh loro langsung didadekno oleh tayamum. Uang mek loro panas ngoten mawon nggih biasa nggih. Niku kena banyu ya aslinya ya gak enak. Ya masyaqqah. Tapi dia tidak boleh langsung ke tayamum jika tidak menyebabkan semisal sakitnya tambah parah atau nanti menyebabkan tidak sembuh-sembuh. Kan seperti itu. Makanya tadi saya sudah beri batasan bahwa masyaqqah di situ memang ketika memang rasa sakitnya itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kalau loro itu semua bisa. Yang toleransi itu siapa? Bahasanya bukan namanya bisa ditanggung oleh orang yang menyandang penyakit itu tadi. Maksudnya seperti itu. Bisa ditanggung nggak? Kira-kira sakitnya itu cara yang dirasakan oleh yang sakit itu wow, kira-kira dia benar-benar kesakitan yang sifatnya banget parah ataukah cuma sekedar ya loro cuma ya biasa loro koyo maka kalau si sakitnya ya loro mas cuma jadi dikembalikan kepada saya lagi gitu. Sakitnya seperti apa? Sakitnya loro ini apa itu? Untuk adik ibu kalau mandi kan dengan
membantu. Nah, ketika mau mandi itu kan terkadang sakit, terkadang boten. Tapi yang dijadikan masalah itu ketika orangnya boten sakit kekuatan untuk mengangkat ini tidak bisa kalau untuk satu orang, dan itu mau sholat terus begitu. Oh, berarti ini yang saya keberatannya bukan pada orang yang sakit nih, wow, tapi orang yang merawat malah. Apalagi malah Yang merawat. Lah yang merawat malah justru itu seolah-olah memang sebuah kewajiban. Artinya memang untuk ditoleransi ini kan sih kok sangat badan parah. Artinya tidak ada apa bahasanya tidak ada kompensasi ataupun keringanan. Dalam hal ini bisa kita kiaskan dengan permasalahan sholat. Sholat itu kan wajib dalam keadaan berdiri. Tangger itu diberi goyah seperti ini. Andaikan dia itu mampunya berdiri, tapi dengan adanya orang yang membantu, sekalipun dengan yang saya bukan hanya sifatnya dulur atau sekalipun dengan nyewa, itu nanti bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Kalau memang permasalahannya murni di dalam orang-orang yang membantu atau bahasanya perawatnya lah. Beda kalau pihak keberatannya itu memang orang yang sedang sakit itu, itu yang benar-benar perlu ditoleransi. Untuk yang perawat ini kan tidak mungkin standby tiap hari ada di rumah. Nah, katakanlah hanya satu orang ataupun tidak ada sama sekali. Bisa saja ketika setelah keluar mandi, dia mandi pakai shower, tapi dia ingin sholat. Dan tapi ini buatan kena. Nah, buatan itu. Nek mandi dhewe sakit ya aslinya. Kalau hanya mengalirkan air ke seluruh tubuh, letak keran sakit. Tapi itu sabun-sabun buatan sakit. Tegang shower belum bisa. Dalam? Tegang shower belum bisa. Buatan sakit. Di namun keran dibuka di kadang kali sirah nyala, terkeran di sakit. Nah, betul. Pokok gambioran betul. Begitu juga wudhu. Ketika kadang tidak ada orang di rumah, ada teman. Nah, namanya teman kan hanya membantu. Nah, untuk tangan ini yang kaki itu betul ketiak mawon. Tangan ini kan disengit. Sedangkan kan yang dibasuh 2 jam di atas sikut. Nah ini untuk setelah sikut ini ya nopo. Itu kalau dalam konsep wudhu pun itu ngewonten. Dalam konsep wudhu ketika dia itu tidak mampu wudhu kecuali dengan adanya orang yang membantu, itu wajib. Buatan kelihatannya kan tadi kan kita sudah sepakat untuk masalah laporan ini bahwasanya itu tetap wajib gitu. Tapi kan yang dibutuhkan adalah solusi bagaimana supaya laporan ini agar orang tersebut tetap melaksanakan mandi besar dengan cara mudah atau mungkin ya iso sholat iso sembarang kali melakukan kuliah atau ibadah yang hubungannya harus suci kan seperti itu ya. Nah itu otomatis ya harus mengkondisikan 1 atau 2 orang yang memang dikondisikan untuk bisa pada waktu dia benar-benar dalam keadaan kondisi dulu untuk nyempuyun DE apa itu ya itu mungkin katakanlah ya SMS bolo nih apa tombol nih apa kakangnya seperti itu ya mungkin solusinya seperti itu. Bagaimana lagi kalau secara nama ini untuk masalah solusi ini tadi kita sudah sepakat untuk masalah nama ini untuk mandinya itu sudah sepakat ya, otomatis ya dia solusinya harus hire orang menghubungi uang katakanlah bobolnya bokoncane tombol itu mungkin seperti itu. Menawi dengan konsep la darar wala dirar yang apa ini? Jangan mempersulit dan jangan dipersulit. Lah enten lho kaedah ngoten niku ten ngene. Qawaidul fikih. Jangan mempersulit dan jangan dipersulit.
Nggih, terus kesimpulannya untuk berkenaan masalah basuhan dalam mazhab Syafi'i positif tetap wajib dibasuh. Adapun kaidah-kaidah yang coba ditawarkan itu kalau hinten selama tidak ada tamsil yang memang pas tidak bisa dipakai, karena kaidah fikih itu sifatnya aghlabiyah. Jadi sifatnya ya umumnya seperti itu, tidak tentu semua kasus bisa masuk, bahkan banyak mustasnanya. Kecuali memang enten ibarat yang sore memang gak akan mungkin diwaos. Cuma ini ada sedikit solusi mau kersane dia. Ya, memang mulai panjang awak dewe dari sing terang-terang ngoten niku nggih kadang terbentur dengan permasalahan ngoten iki yo. Gak enak artinya, apalagi ketika semisal niku ingin ngaji, kondisi di rumah juga nggak enak sing bantu semisal maka. Lek sementara niki sang ortos kula teng Syafi'iyah masih dereng ditemukan ibarat ya. Soalnya sing wonten teng Syafi'iyah itu malah terang wong mboten saged wudu kecuali dengan adanya mu'in yang membantu. Niku dia wajib bayar. Bahkan sekalipun pakai bayar ketika memang bayarannya harganya normal. Kan wonten. Niku malah wonten sifatnya. Ini yang pertama. Tapi kalau ningali kitab-kitab itu juga niki masuk mau mboten dalam permasalahan itu. Yang jelas yang permasalahan dan kitab itu pendapatnya Hanabilah. Dan Hanabilah ini wonten bahasanya. Wonten bahasanya. Wala yadur wasakhun yasirun tahta dhufrin wa nahwihi kadakhili anfin yamna'u usulal ma'i wa tasihhu taharatuhu ikhtarahu al-muwaffaqu wa ghairuhu wa sahhahahu fil insafi. Qala syaifu wa kullu wasakhin yasirin fi syai'in min ajza'il badan wa ma yakunu bi syukukir rijlaini minal wasakh yu'fa anhu wa ulhiqa bihi kullu yasirin manahan haitsu kana minal badan kadamin wa ajilin wa nahwihima wa ikhtaru. Nek ngriki niki hanya membahas mengenai permasalahan ketika ada kotoran-kotoran yang menyebabkan seseorang itu tidak bahasanya tidak terkena air, tapi gara-gara ini kotoran. Buatan kok gara-gara memang tidak tersentuh atau tidak bisa menyentuh air. Niki sing kadose kula piyambak dikasih munggah kula ibarat niki pun juga sebenarnya solusi, tapi kalau dipaskan dengan permasalahan kita ini dia kasih dereng pas. Karena permasalahannya itu bukan gara-gara ada manek, tapi memang belum terbasuh. Kan ngoten nggih. Memang belum terbasuh sehingga kok munggah kula piyambak niki kasih dereng saged nemu solusine nih ya. Dereng saged nemu solusine. Sing jelas gini kok ya lek awak dhewe pancen lek derek Syafi'iyah nggih keberatan banget aslinya. Apalagi kalau harus ada satu yang standby teng mriku terus niku nggih sangat keberatan. Tapi sementara ini konsep Syafi'iyah gimana? Semisal dengan saya memang mempersiapkan satu pembantu atau semisal satu santri atau semisal satu orang yang khidmat yang memang dikhususkan untuk ngeramut tiang niki. Kalau memang bisa seperti itu maka hal itu bisa menjadi wajib. Lek ibarat Syafi'iyah ngoten. Lek konsep-konsep itu kadesi kalau piyambak kita sedereng nemu solusi sing enteng banget niku dereng mangke sih. Monggo sing itu nih. Dan kesimpulannya gini kok nggih. Kalau memang hanya sekedar yang saya sulit tapi masih bisa untuk disampaikan, ayatnya bisa sampai tapi harus diangkat dua orang semisal seperti ini, maka gini bu hukumnya tetap wajib dan juga wajib untuk membukanya, namun dengan cara yang baik, yang lembut, yang sekiranya tidak menyakiti secara benar-benar niku. Adapun tadi masalah ketika tidak ada orang yang standby di beberapa waktu, kalau konsep Syafi'iyahnya sementara ini dia memang wajib menyediakan satu orang yang bisa membantu orang tersebut melakukan toharohnya.
baik wudhu, mandi ataupun yang lainnya. Bahkan tentang itu diparingi hidayah sekalipun dengan cara bayar. Dan itu mantap. Monggo tahu sini itu nih, gak ada solusi. Atau pertanyaan itu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan teman-teman sangat sangat luar biasa, dan insya Allah pertanyaan saya ini sangat benar-benar luar biasa karena dilandasi oleh keharaman, dilanjut kepuasan dalam senggama, diteruskan oleh kematian. Karena apa? Tadi pembahasannya lirafil hadas. Jadi pembahasan ini pertanyaan yang tidak umum di kalangan kita, tapi benar-benar real terjadi. Langsung. Pengalaman. Saya yakin para yayai, ustaz di sini mungkin ada yang belum ditanyai oleh khalayak umum yang begini. Bapak Mubayyin, bagaimana caranya kita membasuh lirafil hadasil akbar ketika kita mempunyai yang pertama latar belakang dulunya itu di dunia yang kelam. Contoh, yang pertama adalah beliau mempunyai tindihan di kuping maupun di yang bagian lainnya. Dan yang paling ekstrim lagi itu beliaunya itu memasukkan perkara apa itu pelor ya. Pelor ditanam di dalam ditanam di dalam dada beliau. Dan bagaimana hukumnya ketika kita mandi besar? Karena pada dasarnya pelor adalah perkara yang baru, barang yang anyar tumeka. Dalam waktu penanam tersebut, ini Mubayyin aja kurang paham ini pertanyaan. Makanya pengalaman ini nanti pasti akan terjadi di panjenengan sedaya. Pertanyaan tadi ya dilatar belakangi yang pertama adalah keharaman. Jadi menanam pelor pada dakar si tersangka tadi itu kan haram. Dikarenakan tujuan untuk kepuasan diri dalam bersenggama. Gitu. Bagaimana hukumnya kita untuk ketika mandi hadas besar? Dan diibaratkan ketika si Mubayyin menerangkan tadi ketika ada luka yang melepuh, itu ketika sudah meledos sedikit kempes walaupun nggak meledos, itu kan dalamnya wajib dibasuh walaupun dikelintek. Bagaimana hukumnya Bapak Mubayyin? Apakah itu wajib dioperasi, diambil pelornya dulu, atau istilahnya dimakfu, atau bagaimana? Banyak sekali teman-teman saya yang ditanami pelor dan tanya sama saya, apa hukumnya? Aku mari ngono itu terus kados gede. Kayak kandang Jadi duduk pengalaman pribadi ya? Bisa jadi. Dan sangkut pautnya dengan yang terakhir tadi, kan yang pertama datangnya dari keharaman karena memasangnya pelor tadi. Yang kedua bagaimana hukumnya untuk mandi besarnya. Yang ketiga lanjut ke kematian. Kalau dia sudah mati, apakah kita wajib juga mengeluarkan si pelor tadi? Sedangkan pelornya itu ditanam di dalam pelor. Pelor itu sih apa sih pelor itu?
Duduk neker, gotri. Gotri. Biasanya gotri itu ditanam di bawahnya hasafah, bukan tende, lain lagi. Jadi di bawahnya hasafah itu kan ada jenggernya bawah, bukan jenggernya atas. Itu dibelah, dimasukin pelor 3. Oh, bukan susuk, lain lagi. Makanya tadi datangnya kan dari haraman, terus kepuasan dalam bersenggama. Karena ingin menyenangkan kurang koyak dengan ide. Aku teman-teman gak iso mentasawurkan ono pero dilebokno nang jenggelean. yang mimpin kopi ini kurang ajar. Inilah Kertajaya. Kalau masalah untuk wasul di dalam kasus kalau orang perempuan maupun laki-laki itu ditende itu masih aman, maksudnya bisa dialiri atau di tapi masalah ini yang saya masih bingung. Bayi ini sih bingung nias sama dia. Bayi ini orang nggak tahu loh. Nggak tahu. Mbak ini semangat budal salur tadi tanggal niki wau. Aja semua amat budal salur ini. Digawi sih bisa. Sebenarnya niki sampun napa nanti dibahas nih mengenai permasalahan semua hal yang ada di dalam apa namanya tinde ataupun apa permasalahan ini namun pelot terus kalian normalin setengah tinde nih. Tato. Aman ya. Tinde tato nih dia bisa tahu dibahas. Masalah mandinya tato niku biar dikatakan bahwa menurut beliau Syekh Ismail Zain Al-Yamani niku beliau dawuh sah wudu dan juga mandinya, tapi nanti kewajiban untuk menghilangkan. Menurut beliau seperti itu. Terus kalau masalah tende ini kan di benten-benten enggak ya? Tende ini kan biasanya kebanyakan untuk bisa dilepas kan manten. Ketika tende itu sifatnya memang sudah benar-benar bolongi, katakan tende kuping kan itu biasanya wonten sing bahkan bukan hanya bolongi kecil tapi memang gede banget. Maka kalau seperti itu tende itu dikatakan wajib dicopot untuk keabsahan mandinya. Karena ini ketika dilepas itu dia akan terlihat atau ya bukan mujawaban akan tetap bolong. Maka wajib dilepas dulu kemudian dibasuhi air. Adapun permasalahan pelor pelor ini kan sampai masuk ke dalam kulit kan? Iya, dimasukkan dalam kulit. Sudah masuk di dalam kulit, maka untuk masalah keabsahan mandinya itu sudah bukan masalah. Tidak membuat mandinya itu tidak sah buatan karena sudah masuk di dalam kulit. Yang saya nggih, kalau sampai tahu sekarang itu wanita-wanita zaman sekarang itu wonten sing istilahnya apa? Tanam bedak kan apa sih? Tanam bedak di kulit. Bukan tanam bedak bahasanya wonten saya ini kalau ngoten. Niku dimasukkan ke dalam wajah. Tapi di bawahnya kulit yang pertama. Harus dilebokkan nang jero kulit mriki tapi sudah masuk, disulam dimasukkan di kulit yang pertama, di dalam setelahnya kulit yang pertama itu sudah sah wudunya. Makanya ini wis ibaratnya ini Fathul Muin dia nih udah khalat saukatun nih
fi rijlihi wa dhahara ba'daha wa jaba qalbuha wa ghasbu mahalliha li'annahu shara fi hukmi dhahir. Tapi fa in istatarat kulluha shara fi hukmi al-batin. Bahasane kan intine teng mriki. Wa in kanat bihaitsu law kulli'at la yabqa mawdi'uha mujawwafan bal yaltahimu wa yantabiqu lam yajid qalbuha wa sahha ghuslul yadi ma'a wujudiha li adami duduliha. Intine namung setunggal ketika barang-barang ngoten niku sudah masuk ke kulit yang pertama mawon sebagai rusak kudu masuk nang jero daging, masuk ke kulit yang pertama mawon itu sudah tidak dianggap sebagai penghalang. Terus misal wau nggih pelor nggih. Berarti bisa dimasukkan itu sama dengan tato lah istilahnya. Tapi ini kan tidak kelihatan. Jadi pelor itu di bawahnya kulit. Dari pen. Susut. Pen nek wong loro. Oh. Pegel iki. Pen. Bolpen kelek di pen sopan. Itu kan sudah masuk di dalam kulit atau bahkan bukan hanya kulit, sak jero daging, sak jero napa balunge barang. Nek kidel-kidel nang joko iki toplok. Masangin. Nah ini hukum memasangnya ini beda malih. Ini bahas kacamata tambah malih. Oh semua detail. Nggih, pripun terus? Mohon apa yang disampaikan tadi seperti orang yang impian tadi disampaikan bahwa dia wajib melepas gitu ya, melepas. Akan tetapi di dalam kenyataannya istri-istri kita ya yang tindian insya Allah ketika mandi itu tidak ada yang dilepas Pak. Karena kalau melepas ya kerepotan Pak, masang lagi. Jadi maksud saya di dalam kenyataan seperti ini mohon dicarikan solusi. Kenyataannya seorang istri atau perempuan rata-rata ya kan hampir seluruhnya itu kan tindian giwa. Akan tetapi ketika mandi itu tidak ada yang dilepas. Mungkin hanya berapa persen saja yang mandi besar dilepas, pasang lagi. Tapi rata-rata tidak ada yang dilepas. Maksud saya menanggapi kenyataan yang seperti ini, mohon kita cari bersama-sama kaul yang membolehkan orang yang tindian tidak dilepas. Karena pada dasarnya kenyataannya hampir seluruhnya orang perempuan yang pakai giwang itu tidak dilepas. Ya mungkin ada yang beberapa persen setiap mandi dilepas, pasang lagi gitu. Cuman insya Allah tidak ada yang dilepas. Terima kasih. Menurut saya seperti itu. Jadi memang benar, itu memang butuh kita carikan solusi terkhusus memang. Gini kok, sebenarnya ketika memang contoh ya, bolongnya rada gede, sekiranya rada ditarik kediknya dan nggak sampai dibuka, ditarik kediknya dan umpamanya wis bisa membuat air itu mengalir, bisa mencekam, kan betul. Cuma ketika permasalahannya itu benar-benar rapat nih, artinya badan sakit, cara bolongannya benar-benar sak pase jarum, sak pase jarum sebenarnya. Nah ini kan sulit, artinya cara dewe ditarik pun itu kadang sih badan sakit mengalir, kan betul. Tapi dipaksakan barang-barang dia yang benar. Benar-benar nih soalnya. Saya mengatakan mutlak betul usah dibasuh buat nopo-nopo to. Masuk niku. Asline kan ngoten to nggih. Nggih. Iku yang golek iki. Sing golek sing gampang-gampang ngoten niku mawon. Pripun monggo sing intine dia tetap kita sik kalimat tesaken ini.
biar mau Mas, Oke. masalah sahil yang kedua tadi itu nggak butuh apa itu takbir atau yang lainnya, jadi cukup hanya pengalaman saja. Jadi ketika apa itu kuping kita itu tindikan, sebenarnya kan hanya cukup membasuh, dan pengalaman saya itu hanya dijewel sedikit, bahasa Jawanya sudah mengo, karena itu sudah lama, kecuali kalau baru tindikan, nah kurun waktunya 1 hari sampai 5 hari itu masih merekat, karena di dalam itu masih luka borok, itu masih menjadi satu antara apa itu jarum sama kulit. Itu yang jadi masalahnya, bukan yang sudah apa itu yang sudah lama. Kalau yang sudah lama itu gampang sekali. Ini nalar saja, karena dulu saya juga begitu. Saya tarik kuping saya sudah bolong dan bisa dialiri air, dan itu sudah apa itu tadi apa itu don kita itu sudah harus insya Allah wis mlebu, sudah dialiri air. Yang jadi pertanyaan itu ketika tindikannya itu baru berusia 1 hari sampai 3 hari. Ini aslinya pun panggil ibarat. Disami persis ibaratnya kali permasalahan ini lho. Napa ali-ali. Ketika seseorang pakai ali-ali, lanang wedok nih. Ketika ali-ali ini terlalu sempit, ini kan digoyang-goyang nih sekiranya airnya itu bisa masuk kan, dan itu sudah cukup, tak perlu sampai nyeboi. Lalu ibarat sing sore masalah kuping, ini yang jadi tinggal akan itu. Hasyah Tohawi ala marokil falah, wakada yajibu tahrikul kurut. Kurut ini apa? Anting. Fil udun lidi kimahalihi wal mu'tabar wala batu dhanni li isolil ma'i sakbahu fala yutakallafu li idkhali udin fi sakbin lil kharaji intaha. Tadi saya dengar ini sudah sampun sore banget, intinya setunggal, namun perlu digerak-gerakkan mawon sekiranya kok dene wis masuk wis sampun sama persis dengan ali-ali ini. Kirang ringan tas ya, kirang ringan tak bareng malah. Terakhir mau. Ini fikih madzhabul arba'a Imam Jazari dipun dawuhaken kadzalika ittafaqu ala annahu la yajibu ayyatakallafa, tidak wajib untuk kita itu bersusah payah idkhalal ma' ila sabbi al mawjud fi badanihi bi umwatin nopo-nopo niki. Falau daraba syahsun bi rasasatin fa hafarat fi badaniha sabban ghairan fa innal wajib alaihi ayyal silama yasilu ilaihi biduni kulfatin wa harajin bi ittifaqil arba'ah illa lagi mahal syahwa itu menjadi illa anna syafi'iyah qad i'tabar sakbal udhun alladhi yadkhulu fihi al-qarat minal batin la minal dhahir fala yalzam idkhalul ma'i ilaihi walau amkan. Sekalipun mungkin ya mungkin diobat-obati sampai itu, tapi kalangan Syafi'iyah menganggap ini adalah bagian batin, sehingga nggak perlu untuk menempuh itu. Ini beres. Terus pun bisa ini, saya harus taruh ya sekolah. Oh nanti barunya di share begini, begini ini wes terturun deh di rumahnya di bagian semangat. Oh tak tambah pindah malah ya, untuk berhubungan dengan masalah ini. Ini berhubungan dengan masalah khol. Bagaimana boleh-boleh ini nanti kalau mungkin kita pemberangkatan khol untuk Imam Sidoarjo ini apa jenenge bareng-bareng gawe bis atau gawe elek atau mungkin apa nyemanggane. Mungkin ini sekedar usulan saking kawula tidak paksaan, terus monggo
Mas Andi atau Ramdhani mungkin dikoordinir atau Somad sendiri dikoordinir, mungkin kalau memang betul-betul setuju ya engko ngebis atau mungkin mereka setuju ya mobilan dewe-dewe monggo, atau mungkin betul-betul sing apa jenenge mobil iki rada longgar iso dibarengi bocah-bocah bola-bola iso bareng pada waktu ini pirang-pirang dina iki sama libur. Pirang-pirang gue semua mawon betul 20 ya, itu memang gak nih bola-bola nanti dibikinkan apa jadinya acara mungkin satu grup anyar atau grup WA anyar untuk bola-bola seksual untuk bareng atau bagaimana aku dibanding kalau Somad atau mungkin Andi atau mungkin Andani untuk ya alhamdulillah untuk apa namanya sahur pada malam hari ini sampai selesai dan mungkin ini kita sahur es itu sakit nasta barokah manfaat untuk kita semua, dan mungkin ini apa namanya sahur mereka es itu sakit lestari. Lajeng sepindah malih untuk ini jadi kinten Fatihah dumateng salah setunggalipun putranipun Yasin ingkang dalam keadaan sakit. Sinten namanya Yai? Sapa man? Nggih terus sebuah dulu nggih. Mugi angin sakit ingkang ketemu parmi sanas dan berkah sehat. Al-Fatihah. Iya kalau yang kita selamat selamat untuk minggu depan, dua minggu depan, salib depan, tenggene so makhluk, begini makhluk, candi Kairo jadi ini. Masjid itu. Orang gini makhluk ya. Teng masjidnya. Iya sesuatu di selok. Gimana? Ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.